Yo Mina, dalam Boruto to Blue Vortex chapter 13, banyak sekali hal menarik dan juga fakta yang terungkap, di mana fakta itu di luar prediksi kita semua. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas saja secara detail dalam video kali ini. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Di chapter 13, akhirnya kita diberitahu siapa nama dari Shinju yang memanifestasikan sosok Bug. Nama dia adalah Mamushi. Kita tahu setiap Shinju memiliki nama yang berkaitan dengan orang yang dimanifestasikannya. Contohnya Hidari, yang jika kita terjemahkan memiliki arti kiri. Sasuke sendiri identik dengan kiri, karena dia tidak memiliki tangan kiri dan juga mata kiri. Lalu Matsuri diambil dari penggalan kata nama belakang Moegi, yaitu Kaza Matsuri. Tapi Mamushi ini cukup unik. Dalam manganya, nama Bug sendiri ditulis menggunakan huruf katakana yang artinya nama dia diambil dari istilah asing yang tidak lain adalah bug dalam istilah komputer. Karena anggota Kara atau cyborg ciptaan Amado lainnya pun namanya mengambil referensi dari istilah komputer seperti Daemon, Eida, Code, Victor, Boro, dan yang lainnya. Tapi ketika Bug menjadi Shinju, nama dia berubah ditulis menggunakan kanji yang mana kanji itu dibaca mushi atau serangga. Hal ini jelas masih memiliki koneksi karena dalam bahasa Inggris Bug jika diterjemahkan memiliki arti serangga juga. Tapi uniknya, Kishimoto tidak memilih nama mushi atau serangga, melainkan kata mamushi. Mamushi itu sendiri merupakan jenis ular paling berbisa di Jepang, dan jelas tidak ada hubungannya dengan serangga, karena ular termasuk reptil. Tapi alasan Kishimoto memilih nama mamushi mungkin akan mengarah pada petunjuk tentang masa depan Shinju Bug itu sendiri, atau tentang teknik tertentu yang mungkin ditunjukkan oleh Shinju Bug atau mamushi. Dan Shinju Bug atau mamushi pernah menunjukkan tekniknya yang merepresentasikan seekor ular, di mana dia bisa mengubah tangannya menjadi mulut ular yang besar saat akan memakan Boruto. Kemudian di chapter 13, akhirnya kita bisa sedikit membuktikan bahwa Amado mungkin saja tidak jahat. Karena Kashin Koji memberitahu Boruto bahwa dia dan Amado memang bekerja sama untuk membawa Kawaki kabur dari Kara, supaya Ishiki tidak bisa bereinkarnasi di tubuh Kawaki. Dan akhirnya penanaman pohon Shinju gagal, yang membuat planet bumi lolos dari kehancuran. Sampai titik ini, Amado bisa dikatakan orang yang sejalan dengan Konoha. Tapi hal itu tentunya akan berubah jika ternyata masih ada yang Amado rahasiakan sendiri, bahkan dari para cyborgnya, khususnya Kashin Koji yang menjadi kaki tangannya langsung. Alasan dia ingin menyelamatkan planet bumi tidak bisa kita jadikan barometer utama untuk mengklaim dia baik atau jahat, karena semua orang penghuni bumi pun entah itu jahat atau baik pasti tidak ingin tempat tinggal mereka hancur. Jika bumi hancur, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi, mereka akan mati, dan mungkin rencana rahasia Amado pun tidak bisa dijalankan. Itulah kenapa dia ingin menyelamatkan bumi. Lalu masih menjadi pertanyaan besar juga, kenapa Amado ingin memanifestasikan Shinjutsu milik Shibai pada cyborg ciptaannya? Jika alasannya untuk mengalahkan Ishiki, kenapa dia memberikan sel Shibai kepada semuanya? Dan kenapa tidak kepada Kashin Koji saja yang memang diberikan misi khusus untuk menghalangi rencana Ishiki? Para cyborg lainnya kita tahu menjadi pengikut Ishiki, terutama Code. Jadi kecurigaan kita terhadap Amado masih sama, tapi hanya berkurang sedikit. Oke, di chapter ini pun kita diberikan fakta lain bahwa anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado ternyata semuanya ditanami sel Shibai. Bahwa anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado ternyata semuanya ditanami sel Shibai. Tujuannya untuk memanifestasikan salah satu dari sekian banyak Shinjutsu yang Shibai kuasai. Artinya, selain Code, Daemon, Eida, dan Koji yang memang sudah memanifestasikan salah satu Shinjutsu milik Shibai, Delta dan Kawaki yang merupakan anggota Kara yang mendapatkan modifikasi juga memiliki peluang untuk membangkitkan salah satu Shinjutsu milik Shibai, khususnya Kawaki. Kebangkitan Shinjutsu miliknya sendiri akan menjadikannya jauh lebih kuat dan sejajar dengan Boruto. Itulah kenapa dalam flash forward chapter pertama, Kawaki terlihat memiliki aura yang berbeda. Dia terlihat sangat kuat, dan hal itu berbeda dengan Kawaki saat ini. Alasannya mungkin saat itu Kawaki sudah berhasil membangkitkan Shinjutsu dari sel Shibai miliknya sendiri. Kemudian di chapter ini akhirnya terjawab sudah pertanyaan dari mana Boruto mendapatkan informasi penting yang akan terjadi di masa depan. Ternyata spekulasi dan asumsi kita yang mengira hal itu dari kemampuan Momoshiki terbantah mentah-mentah.
Informasi itu ternyata Boruto dapatkan dari Kashin Koji yang memiliki Shinjutsu bernama Jippo. Jelas hal ini tidak kita duga, karena selama ini satu-satunya sosok yang berhubungan dengan penglihatan masa depan hanyalah Momoshiki. Tapi Kishimoto benar-benar membelokkan anggapan itu dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang, seperti apa sebenarnya cara kerja Jippo ini? Jippo sendiri jika kita lihat dari kanjinya ditulis menggunakan kanji Ju atau 10 dan Ho atau arah, sehingga diartikan secara keseluruhan menjadi 10 arah. 10 arah ini bukan berarti dia hanya bisa melihat 10 arah masa depan saja, tapi 10 arah dari nama Shinjutsu Koji ini merujuk ke segala penjuru arah yang ada. Karena dalam Hinduisme dikenal juga istilah 10 arah atau 10 direction yang menunjukkan semua arah yang ada di kehidupan, mulai dari timur, barat, selatan, utara, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut, lalu atas dan bawah. Dengan nama Shinjutsunya yang mencakup segala arah yang ada dalam kehidupan, artinya Kashin Koji bisa melihat segala arah masa depan yang ada. Dia pun mengatakan bahwa Jippo adalah kemampuan untuk melihat semua kemungkinan masa depan yang terjadi, sehingga bisa dipastikan dengan kemampuan itu Koji akan bisa melihat berbagai rentetan masa depan yang berbeda, di mana hanya salah satu dari rentetan itu yang akan terjadi, dan Koji bisa mengklasifikasikan rentetan masa depan itu berdasarkan persentase kemungkinan terjadinya. Hanya saja sebuah tindakan kecil dan intervensi pun ternyata bisa mengubah masa depan itu, walaupun masa depan itu memiliki persentase kemungkinan sangat tinggi. Contohnya masa depan di mana Naruto mati dan Ishiki yang bereinkarnasi. Kedua masa depan itu memiliki persentase kemungkinan sangat tinggi, tapi ternyata tidak terjadi karena adanya intervensi. Artinya persentase yang Koji dapatkan hanya berlaku dan akan terjadi jika tanpa adanya intervensi. Jika ada intervensi, persentasenya bisa berubah dan bahkan menghilang tergantung intervensi seperti apa yang dilakukan. Jadi dari sana bisa kalian bayangkan kenapa Kashin Koji bisa sangat takut dan panik, karena semua rentetan masa depan yang dia lihat sebagian besar berakhir sama, di mana planet bumi hancur, dan itu persentase kemungkinan terjadinya sangat besar. Tapi walaupun itu sangat buruk dan persentase kemungkinan terjadinya sangat besar, Koji masih berusaha untuk mengubahnya karena dia tahu hal itu memang mungkin untuk dilakukan. Hanya saja kali ini membutuhkan intervensi besar-besaran untuk mengubahnya. Itulah kenapa dia membutuhkan sekutu, dan Boruto lah orang yang tepat untuk melakukannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Kashin Koji bisa melihat masa depan secara spesifik sesuai dengan yang dia inginkan? Karena kita tahu aspek kehidupan itu sangat banyak, baik itu para manusia, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Sejauh ini memang Koji tidak menjelaskan dengan pasti apakah Jippo bisa melihat masa depan secara spesifik sesuai dengan keinginannya, ataukah hanya berdasarkan gambaran-gambaran yang muncul di hadapannya secara tiba-tiba. Tapi jika kita melihat penjelasan Koji yang mengatakan bahwa dia bisa mengajari Boruto jutsu dan teknik yang Boruto kuasai di masa depan, artinya di sana Koji bisa memilih masa depan mana yang ingin dia lihat. Karena untuk mengajari Boruto hal itu, dia harus melihat latihan Boruto di masa depan secara spesifik, dan hal itu akan sulit jika gambaran masa depan yang bisa Koji lihat hanya muncul tiba-tiba tanpa adanya kontrol darinya. Hanya saja ucapannya itu pun kontradiktif dengan ucapan dia yang lainnya. Dia mengatakan juga bahwa para Shinju hampir selalu muncul dalam semua masa depan yang bisa dia lihat. Artinya ada masa depan yang tidak bisa dia lihat. Tapi kita masih belum tahu masa depan dengan karakteristik atau kriteria seperti apa yang tidak bisa Kashin Koji lihat. Tapi mungkin contohnya seperti masa depan Kurama yang berakhir dalam tubuh Himawari. Sepertinya Kashin Koji tidak bisa melihat hal itu karena kita tidak mendengar Kashin Koji menyebutkan hal itu. Sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan masa depan, perjalanan masa depan, dan apapun yang memiliki aspek masa depan memang selalu rumit, tapi bagi saya pribadi sangat seru untuk diikuti. Kita harus menunggu chapter selanjutnya untuk mendapatkan detail lainnya tentang Shinjutsu bernama Jippo ini. Lalu dengan Jippo ini, Kashin Koji pun berhasil terhindar dari Zeno. Dan ini menjawab pertanyaan kita selama ini. Apakah Koji terkena dampak Zeno? Dan apakah Koji mengenal Boruto sebagai Uzumaki? Jawabannya, Koji mengenal Boruto sebagai Uzumaki. Tapi dia pun terkena dampak dari Zeno. Kasusnya sama seperti Sasuke dan juga Shikamaru. Kasus mereka bertiga berbeda dengan kasus Sumire dan Sarada, yang memang benar-benar tidak terdampak Zeno sejak awal. Sementara Sasuke, Shikamaru, dan Koji, awalnya mereka terdampak. Tapi ada sebuah pemicu yang membuat mereka berpikir ulang dan mempertanyakan ingatan mereka. Dan pemicu Koji adalah dia sudah tahu kejadian itu terlebih dahulu. Dan setelah konfirmasi langsung dari Boruto, Koji menjadi semakin yakin dan akhirnya tidak mempercayai ingatan yang sudah dimanipulasi oleh Zeno. Hal ini pun mematahkan spekulasi saya bahwa seorang manusia buatan dengan ingatan buatan pun ternyata bisa terdampak oleh Zeno. Bagaimana menurut kalian? Apalagi fakta menarik yang terungkap dalam chapter 13 ini? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam
terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 相まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に